Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran tentang dimensi 3. Subtopik yang akan kita pelajari adalah jarak garis ke garis. Jarak dua garis adalah panjang ruas garis yang menghubungkan dua garis tersebut, dan garis tersebut harus saling tegak lurus. Kita lihat dulu gambar yang ada di samping. Di sini ada dua buah garis, yaitu garis G dan garis H. Dua buah garis ini saling sejajar. Maka jarak antara garis G dengan H adalah A aksen. Langkah-langkahnya, ambil sembarang titik di salah satu garis, misalkan titik A. Kemudian proyeksikan titik tersebut pada garis lainnya. Misalkan proyeksi dari A adalah A aksen. Kemudian kita hubungkan dengan sebuah garis, maka garis A aksen ini adalah jarak antara garis G dan H. Ya. Bagaimana jarak untuk garis yang saling bersilangan? Nah, misalkan di sini ada garis G dan garis H. Garis G dan H ini garis yang saling bersilangan. Untuk menentukan jaraknya, kita buat garis yang tegak lurus dengan G dan memotong garis H, di mana garis yang tegak lurus G ini juga harus tegak lurus dengan H. Ya, jadi di sini garis tersebut tegak lurus dengan G dan tegak lurus dengan H. Maka garis tersebut panjangnya sama dengan panjang garis G dan garis H. Supaya lebih jelas, mari kita kerjakan soal ayo berlatih. Di sini ada beberapa soal. Diketahui ABCDEFGH panjang 8, lebar 4, dan tingginya 6 cm. Tentukan jarak antara sub AB dan GH, AC dan GE, AE dan CG, BE dan CH. Ya, supaya lebih jelas, kita akan melihat visualisasi dari balok ABCDEFGH dan garis-garis yang dimaksud. Kita akan mencari jarak dari dua buah garis yang berada di bangun balok A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, kita akan mencari AB dan GH, jarak AB dan GH, AC dan GE, jarak garis AE dan CG, BE dan CH. Ya, kita satu-satu ya. Kita ilustrasikan gambarnya. Nah, ini gambar baloknya. Ukurannya sudah ada di soal. Nanti perhitungannya di tempat yang lain ya. Ini kita buat ilustrasi gambarnya terlebih dahulu. Nah, jarak AB dan GH. Nah, ini jarak AB, garis AB ini ya. Ini garis AB di depan, garis GH itu di belakang. Perhatikan bahwa garis AB dan GH ini adalah garis yang sejajar. Sejajar ya. Ini kalau kita gambarkan kan seperti ini. Kalau dari depan. Nah, kita lihat. Nah, seperti ini ya. Nah, ini AB dengan GH itu sejajar. Nah, karena garis ini sejajar, maka untuk menghitung jaraknya, kita bisa menggunakan alat bantu, yaitu bidang yang menghubungkan AB dan GH. Nah, kita hubungkan AB, GH. Itu menjadi sebuah bidang. Nah, ini adalah bidangnya. Bidang AB, GH. Nah, seperti ini ya. Ini berbentuk persegi panjang. Maka jarak AB dan GH kita bisa mengambil
titik yang ada di AB itu diproyeksikan ke GH atau membentuk sebuah garis yang akan sangat tegak lurus dengan kedua garis AB dan GH. Nah, di sini titik A ini tegak lurus dengan H, ya, atau garis AB ini tegak lurus dengan AH. Atau AB juga tegak lurus dengan BG dan tegak lurus juga dengan GH. Maka bisa kita tuliskan di sini AB dan GH dapat diwakilkan oleh garis AH, atau juga oleh BG, ya, BG gitu. Nah, ya. Jadi AB dan GH jaraknya itu boleh AH atau BG sama saja. Atau misalnya mau titik yang lain di AB dan di GH. Nah, kita misalkan titiknya di sini di tengah-tengah, boleh ya. Misalkan K, ini kita proyeksikan ke GH. Nah, seperti ini boleh. Kita hitung jarak KL. Silahkan. Jadi dimanapun garis di antara AB dan GH, syaratnya adalah titik yang menghubungkan kedua itu membentuk sebuah garis yang tegak lurus di AB dan di GH. Begitu ya. Nah, nanti kita gambarkan di tempat yang lain. Nah, berikutnya panjang atau jarak AC dan GE. AC, GE. Nah, lihat AC ini diagonal sisi ABCH. EG juga diagonal sisi EFGH dan dia sejajar AC dan GE. Maka menghitungnya sama seperti yang tadi, itu kita buat bidang yang menghubungkan AC dan GE. Nah, ini bidangnya sama ya. Ini membentuk sebuah persegi panjang. Maka jarak AC dan GE ini bisa diwakili oleh titik AE, jarak panjang AE atau panjang CG. Kita tuliskan di sini. Sama dengan AE, boleh juga CG, ya. Nah, AE dan CG. Ya, berikutnya kita akan mencari AE dan CG. AE dan CG. Oh, ternyata lihat sama ya. Sama bidangnya, AC dengan yang tadi AE dan CG sama. Tetapi yang menjadi jarak itu EG ya, atau AC. Kita tulis di sini. Ini untuk AE dan CG itu kita bisa menghitung panjang AC atau EG. Nah, seperti itu. Yang terakhir, BE dan CH. BE dan CH. B ke E, oh ini diagonal sisi depan dengan CH, diagonal sisi yang di belakang. Ini juga sama, sejajar. Nah, seperti itu ilustrasi gambarnya dan membentuk persegi panjang sehingga panjang AB, garis AB ini tegak lurus dengan EH dan tegak lurus juga EH itu dengan HC. Maka BE dan CH ini jaraknya bisa diwakilkan oleh garis EH atau BC. Begitu ya. Nah, kita tampilkan tadi
ini nanti kita tinggal menghitung panjang AH, ini sudah AH. Nah, ini diagonal dari sisi ADHE, sudah ada ukurannya, kita pakai Pitagoras. AC dan GE itu diwakili oleh AE, panjang AE. Nah, panjang AE ini karena rusuk sudah tahu ya, sudah tidak usah dihitung. Kemudian panjang AC atau EG yang mewakili jarak AE dan CG. AC, nah ini diagonal sisi yang bawah. Ya, BE dan CH diwakili oleh EH. Nah, ini rusuk, ini tidak usah dihitung. Ya. Ya, kita tuliskan di sini penyelesaiannya. Baloknya kita gambarkan ABCDEFGH. Ya, kita cari jarak AB dan GH. Ini diwakili oleh panjang AH atau BG. Ya, di sini BG adalah garis miring dari segitiga BCG. Jadi dengan rumus Pitagoras kita bisa menghitung BG, yaitu akar BC kuadrat ditambah CG kuadrat. Kita substitusikan, BC adalah lebar dari balok dan CG adalah tinggi balok. Nah, lalu kita selesaikan di sini akar 4 kuadrat tambah 6 kuadrat. Faktor yang samanya adalah 2. Kita tuliskan di depan 2. Nah, sisanya 4 dibagi 2 adalah 2 pangkat 2. Lalu 6 dibagi 2, 3. Jadi 3 pangkat 2. Lalu kita hitung 2 pangkat 2 adalah 4. 3 pangkat 2, 9. 4 ditambah 9 adalah akar 13. Jadi hasilnya 2 akar 13 cm. Jadi jarak AB dan GH ini sama dengan 2 akar 13 cm. Soal selanjutnya, jarak AC dan GE. Ini diwakili oleh AE dan CG. Nah, kita lihat di sini panjang garis AC. Nah, ini garis AC di sini. Garis AC adalah diagonal bidang ABCD. Dan GE adalah diagonal bidang EFGH. Maka kita buat gambarnya di sini AC dan EG. Maka panjang garis AC dan EG bisa diwakili oleh panjang ruas garis AE atau CG. Nah, AE dan CG ini kita ketahui adalah tinggi balok, yaitu 6 cm. Soal nomor C, jarak AE dan CG. AE adalah tinggi balok, CG juga tinggi balok, maka panjang atau jarak AE dan CG ini bisa diwakili oleh EG dan AC. Ya, AC adalah diagonal bidang ABCD. Nah, kita bisa menghitung dengan rumus Pitagoras. AC sama dengan akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat ya. Di sini BC harusnya. BC kuadrat. AB adalah panjang balok dan BC lebar balok. Jadi kita masukkan, ini harusnya BE ya. Jadi di sini 8 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Faktor yang samanya adalah 4, sisanya 8 dibagi 4 adalah 2 pangkat 2. 4 dibagi 4 itu 1, jadi 1 kuadrat. Jadi hasilnya adalah 4 akar 5 cm. Ya, berikutnya jarak ruas garis BE dan CH. Ya, lihat di sini BE adalah diagonal bidang depan atau sisi depan AB FE, itu BE. Dan CH adalah diagonal sisi belakang dari balok. Maka jarak antara BE dan CH ini diwakili oleh ruas garis EH atau BC. Nah, ini BC atau EH adalah
lebar balok, yaitu 4 cm. Ya, kita gambarkan. Nah, seperti ini. Ya. Kita lanjutkan soal nomor 2. Diketahui kubus ABCD EFGH memiliki panjang rusuk 4 cm. Misalkan titik P adalah titik tengah rusuk HG dan titik M adalah titik tengah rusuk EH. Hitunglah jarak garis EB dan CH, garis PM dan EG, dan garis PM dan EC. Pertama, kita buat dulu kubus ABCD EFGH. Di sini titik P ada di tengah-tengah HG dan titik M ada di tengah-tengah EH. Kita akan menghitung panjang garis EB dan CH atau jarak garis EB dan CH. Nah, EB ini adalah EB ada di sisi ABFE dan EB adalah garis miring atau diagonal dari sisi depan. CH ini diagonal sisi belakang kubus. Nah, maka jarak EB dan CH ini bisa diwakili oleh panjang ruas garis EH atau BC. Ya, sedangkan EH panjangnya adalah 4. Maka garis EB dan CH memiliki jarak sama dengan 4 cm. Yang kedua, garis PM dan EG. Garis PM, kita lihat di sini PM dan EG. Nah, PM ada di bidang atas kubus, EG juga ada di bidang atas kubus. Kita gambarkan terlebih dahulu ilustrasi gambarnya. Nah, ini adalah bidang atas dari kubus ABCD EFGH, yaitu EFGH. Ini titik P dan titik M, kita tarik garis, dan ini adalah titik E dan G. Kita tarik garis, lihat bahwa garis PM dan garis EG ini sejajar. Maka jarak dari garis PM dan EG ini bisa diwakili oleh PT atau MS. Dengan T ini proyeksi titik P terhadap EG. S adalah proyeksi titik M terhadap EG. Kita lihat bahwa jarak dari PM ke EG diwakili oleh PT atau MS. Selain itu, kalau misalnya kita buat diagonal lainnya yaitu HF. Nah, garis HF ini memotong PM di U dan memotong EG di V. Jarak UV dengan PT dengan MS itu sama, ya. Maka kita bisa mencari jarak UV atau panjang UV. Nah, panjang UV ada di garis HF. Ini kita bandingkan. HF adalah diagonal sisi EFGH, yaitu panjangnya 4 akar 2. HV ini setengahnya, dan UV ini adalah 1/4 dari HF. Jadi jarak PM dan EG itu bisa diwakili oleh UV, di mana UV adalah 1/4 HF dan HF 4 akar 2. Maka UV bisa dihitung sama dengan akar 2 cm. Soal nomor C, garis PM dan AC. Ya, kita gambarkan dulu garis PM-nya dan garis AC. Nah, PM ada di bidang atas kubus, AC ada di bidang alas kubus. Ya, untuk menghitung jaraknya kita buat terlebih dahulu bidang yang menghubungkan PM dengan AC. Jadi bidangnya itu membentuk trapesium. Kita gambarkan di sini ya. Di sini PM, AC kita hubungkan dengan garis AM dan PC sehingga terbentuk trapesium. Jarak antara PM dengan AC ini dengan cara membuat
proyeksi titik P ke AC, yaitu titik J, atau memproyeksikan titik M ke AC. Nah, ini di sini di titik I. Jadi jarak PM dengan AC bisa diwakili oleh ruas garis PJ atau MI. Ya, kita akan menghitung caranya. Kita misalkan ambil PJ ada di segitiga PJC. Berarti kita perlu ukuran PC dan perlu ukuran JC. PC itu sama dengan AM. Nah, lihat di sini AM atau PC di sini ya. AM adalah sisi miring dari segitiga AEM. Panjang EM-nya 2 karena setengah dari rusuk, AE 4. Jadi kita bisa hitung AM sama dengan 2/5 ya, 2/5. Nah, kalau panjang AC ini di sini 4/2 karena AC adalah diagonal bidang ABCD. Dengan rusuknya 4 berarti diagonalnya 4/2. Nah, kita tadi perlu JC. Nah, kita lihat perbandingan antara JC dengan AC ya. IJ itu sama dengan MP. Berarti AI dengan JC itu setengahnya dari AC, setengah dari MP ya di sini. Karena lihat AJ, IJ itu kita bisa lihat di sini. Nah ya, seperti E dan G ini sama karena ada di atas. Nah, kita ganti dengan yang bawah. Di sini A, di sini C. I ada di posisi titik S dan J ada di posisi titik T. Nah, berarti di sini JC atau TG ini 1/4 dari panjang EG. Nah, berarti JC 1/4 dari AC. Nah, kita tuliskan JC 1/4 dari 4/2 yaitu akar 2. Nah, sudah dapat JC-nya, kita substitusikan ke rumus Pythagoras. PJ sama dengan akar PC kuadrat dikurangi JC kuadrat. Ya, PC-nya 2/5 dan JC akar 2. Kita lihat di sini tidak ada faktor yang sama antara 2/5 dengan akar 2. Jadi kita harus hitung masing-masing. Jadi 2/5 dipangkatkan 2 sama dengan 20 dikurangi 2, yaitu akar 18. Akar 18 itu kita ubah 18-nya menjadi 9 kali 2. Jadi akar 9 bisa keluar sama dengan 3/2 cm. Selanjutnya untuk nomor 3, diketahui kubus ABCD EFGH panjang busuk 6 cm. Titik K dan L turut-turut titik potong diagonal sisi ABCD dan EFGH. Jumlah jarak garis CK dan LC. Kita buat terlebih dahulu ilustrasi gambarnya seperti ini. Titik K ada di diagonal bidang ABCD. Ini titik L ada di titik potong diagonal EFGH. Nah, ini ada di tengah-tengah. Kemudian tentukan jarak garis EK dan LC. Kita buat dulu garis EK dan garis LC. Dan ternyata kalau misalnya kita buat bidang, di sini terbentuk bidang ELCK. Ya, bidang jajar genjang ya. Untuk menghitung jarak dari EK dan LC, kita buat dulu bidang bantu. Di sini ELCK berada di bidang EGCA. Nah, kita gambarkan ilustrasinya.
Nah, seperti ini ya. Ada bidang EGCA. Kemudian di sini garis EK dan garis LC. Ya, jarak dari garis EK dan LC ini kita misalkan titik L diproyeksikan ke garis EK. Proyeksi dari titik L adalah titik M. Maka jarak antara EK dan LC ini bisa diwakili oleh luas garis LM. Ya. Nah, untuk mencari LM ini kita buat segitiga ELK. Ya, kita tulis dulu. Ya, ini garis LK, sehingga di sini ada segitiga ELK. Kita hitung dulu panjang EK. Panjang EK sama dengan AK kuadrat ditambah AE kuadrat. AK ini setengah dari diagonal bidang ABCD. Karena rusuknya 6, berarti diagonalnya adalah 6 akar 2. Maka AK setengahnya, yaitu 3 akar 2. AE adalah panjang rusuk, ya, jadi 6 pangkat 2. Nah, kita selesaikan. Di sini 3 akar 2 dengan 6 ada faktor yang sama, yaitu 3. Maka kita simpan 3 di depan. Sisanya adalah akar 2 dipangkatkan 2 sama dengan 2. Dan 6 dibagi 3 itu 2. 2 dipangkatkan 2, 4 ya. Jadi 3 hasilnya adalah 3 akar 6, itu 4 ditambah 2. Atau kita bisa gunakan rumus cepat sebagai berikut. Jadi kalau misalnya ada titik pojok sebuah kubus, dicari panjang dari titik pojok ke tengah-tengah bidang ABCD, atau misalnya dari salah satu titik pojok ini dari A ke L. Nah, ini rumusnya adalah setengah A akar 6, dengan A adalah rusuknya. Jadi untuk soal ini karena rusuknya 6, berarti di sini setengah dikali 6 dikali akar 6. Hasilnya adalah 3 akar 6. Gitu ya. Nah, kalau sudah diperoleh panjang EK, maka kita bisa mencari LM dengan perbandingan luas segitiga, ya. Sehingga diperoleh seperti ini rumusnya. LM sama dengan KL dikali LE dikali EK. Jadi perhatikan di sini garis yang saling tegak lurus EL dan LK kita kalikan dibagi oleh sisi miring, yaitu EK. Sekarang kita substitusikan nilainya. KL 6, LE 3 akar 2, LE itu sama dengan AK. Dan EK 3 akar 6. Ini kita bagi 3 dengan 3, 6 dengan 6 kita bagi, jadi akar 2 atau akar 2 dibagi dengan akar 6, itu di sini 1, di sini akar 3 ya. Akar 3 rasionalkan ke atas, jadi 6 dibagi 3, 2 akar 3 ya. Atau bisa juga dengan rumus yang lainnya, kita lihat LM dengan AG ya. Nah, lihat ya, kita bandingkan panjang AG dengan LM. Nah, ternyata AG ini memotong garis EK dan LC ya. Nah, titik potongnya ini nih sama dengan LM gitu ya. Jadi LM sama dengan sepertiga panjang AG. Kita tuliskan LM sepertiga AG, dan AG adalah diagonal dari bidang ABCD atau EFGH ya, sama. Jadi di sini sepertiga dikali 6 akar 3.
yaitu diagonal kubus ya, diagonal bidang, diagonal ruang dari kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, ini A, G. Nah, ini diagonal ruang. Jadi 6 akar 3. Jadi sepertiga dikali 6 akar 3 adalah 2 akar 3. Sama ya. Ya. Di Mahir ada beberapa soal, silahkan dikerjakan. Semoga dipermudah, diberikan kemudahan untuk mengerjakannya. Ya, silahkan dicatat dulu soal-soalnya. Ya, demikian pembelajaran hari ini. Jangan lupa ya untuk terus mendukung channel Ibu. Terima kasih, sampai bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.